Nah, itu memang Unaja ini kan kita memang sudah mempersiapkan adanya perkuliahan itu memang e-learning, Pak. Memang perkuliahannya itu di rumah dan Gitu. tidak selalu Unaja itu perkuliahannya monoton, datang ke kampus, Mm-mm. belajar. Halo Sobat Unaja, apa kabar? Masih bersama saya Ade Oktarino sebagai host podcast Unaja. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu masih tentang COVID sih kayaknya, masih tentang COVID-19 yang dimana temanya yaitu belajar di rumah karena COVID-19 pakai e-learning sebenarnya efektif atau enggak. Nah, jadi makanya dari itu kalian harus nonton dan kita juga saat ini juga sedang live IG ya. Nah, oke langsung aja kita sampaikan yaitu si Pak Imti sebagai narasumber kita. Halo Pak Imti. Halo, Pak Ade. Iya, Yang mana nih? Satu, dua. Nah, itu aja. banyak lah pokoknya ya. Oh, yang ini ya? Yang ini Tangan ada, aja. ini ada tuh semuanya ada Pak. Kalau nanti kalau Oke. nggak kuat tangan aja Lama ya. kenangan. Oke baik, ini dia narasumber kita Pak Imti. Nah Pak Imti ini beliau adalah salah satu dosen di bidang teknologi informasi ya Pak. Ya, teknologi Nah, informasi. teknologi informasi salah satu dosen dan beliau juga pejabat struktural di Universitas Adiwangsa Jambi dan nantinya kita akan meminta menjelaskan profil-profil beliau. Nah, jangan lupa loh, beliau ini YouTuber juga. Nah, nanti kita juga minta jelasin sebenarnya YouTubernya tuh apa, channel apa dan bla 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 blanya nanti kita saksikan Siap, terus. siap, Oke, siap. masih di tetap podcast Unaja. Oke, nah di kesempatan kali ini ada Pak Imti. Pak Imti, Iya, Pak Ade. Bapak makin gemuk aja nih kayaknya. Efek dari WFH, Pak. Oh gitu ya, apa tuh WFA-nya? Apa ya? Mungkin lebih makan, tidur, Oh, makan. makan tidur ya. Oke. Nah, karena gini, WFH itu banyak sih teman-teman kita mengartikan ada kan memang WFH itu kan work from Home. home. Ada juga work for happiness dan macam-macam lah gitu lah ya mereka Ada. menerjemahkan. Mm-mm. Nah, sebenarnya sih bosan juga ya kalau kita menjalankan WFA. Mungkin Mbak Imti keluar ini sebagai narasumber senang banget ya? Alhamdulillah, Pak. Karena Bisa ada surat tugas ya? ada surat tugas, terus juga ada bisa lihat matahari lebih Oh lama. gitu ya. Melihat kampus ini ternyata gerbang masih di depan sana. Kemarin sih, kemarin kan juga sempat ke kampus sebentar, Pak. Itu kemarin ada yang berubah juga sih. Ah, apa tuh Pak? Jalan sekarang di depan itu lebih bagus, Pak. Oh gitu, iya itu dia kan. Karena kalau nggak biar biar ada surprise gitu bagi Iya. bagi teman-teman sobat Unaja. Jadi kalau misalkan pas datang ke kampus, wih ada perubahan nih gitu kan. Mm-mm. Oke baik. Nah Pak Imti, Pak Imti kan dosen nih pasti ngajar dong, ya Iya, kan. benar. Nah ngajar kan kita kan ada apa? Ada surat pemberitahuan ya Mm-mm. dari Kemendikbud bahwasanya Mm-mm. kita harus bekerja di rumah, memberikan materi di rumah, kemudian bekerja pun kalau bisa di rumah kan kayak gitu. Nah, dan kita selaku warga negara yang baik dan kita harus mengikuti aturan-aturan yang demikian. Nah, tapi kan kemarin ini begitu mendadak kan kayak gitu. Tiba-tiba WFH. Mungkin kalau Bapak atau sudah dipersiapkan atau memang dulunya sudah pernah menjalankan pembelajaran online atau bagaimana gitu untuk agar mahasiswa Bapak apa nggak boring terkait perihal perkuliahannya itu aja tatap muka aja gitu gimana Pak? Nah, kebetulan ya mungkin kalau selama saya di Unaja itu dari tahun Hmm. 2017. Nah, itu memang Unaja ini kan kita memang sudah mempersiapkan adanya perkuliahan itu memang e-learning, Pak. Memang perkuliahannya itu di rumah dan Gitu. tidak selalu Unaja itu perkuliahannya monoton, datang ke kampus, Hmm. belajar, udah pulang. Enggak, tapi di Unaja itu dari awal itu memang sudah diajarkan Hmm. untuk membuat kelas e-learning. Oh gitu ya? Nah, jadi kalau dulu dulu itu di awalnya itu minimal maksimalnya Hmm. 3 kali e-learning. Gitu. Jadi untuk karena memang dari dulu itu karena kita juga di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer juga tergabung di Aptikom Hmm. dan itu memang Aptikom mengajarkan perkuliahan itu yang daring. Hmm. Belajar untuk daring karena beberapa tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan itu bakal tidak ada lagi yang namanya kuliah itu
harus di kampus, tapi Nggak bisa monoton gitu nggak ya. monoton di kampus. Nah, jadi dari awal memang untuk belajarnya itu diberikan maksimal 3 kali, Hmm. 3 kali e-learning. Jadi boleh sekali, boleh atau 2 kali, tapi maksimalnya dulunya 3 kali. Hmm. Dan berlanjut di tahun 2018, 2019 itu udah hampir diseimbangkan. Hmm. Dosennya boleh milih 6 kali kelas, 6 kali di e-learning. Nah, cuman jadi di saat WFH ini, mungkin kalau yang dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer yang mungkin nggak begitu kaget lah Pak Oh ya, gitu, karena karena sudah dipersiapkan ya. udah dibiasakan, dosen-dosennya pun juga sudah dibiasakan, dan saya pribadi biasanya saya membuat video, Hmm. video pembelajaran itu, jadi saya buatkan dalam satu buah video, Hmm. nanti baru video itu yang saya berikan ke mahasiswanya. Jadi apa yang saya biasa sampaikan di kelas itu saya juga record, Hmm. saya edit ya, nggak, walaupun editing saya nggak begitu bagus tapi cukup lah. Ya, intinya intinya tersampaikan suatu informasi Mm-mm. tersebut pada mahasiswa ya. Iya, jadi itu pun sebenarnya saya juga mengajarkan kepada mahasiswa, em, walaupun mereka yang jurusannya ilmu komputer mungkin nggak apa ya, udah familiar lah dengan Ya, video atau video nonton aja video aja ya gitu. kan. Nah, cuman eh, ada juga saya memberikan di Fakultas Ekonomi. Hmm. Memang di saat saya memberikan materi tentang bukan apa ya, memberikan materi yang melalui video, Hmm. mereka agak kaget. Oh gitu. Kok kita belajarnya gini, Pak? Gitu. Oh jadi Bapak Bapak buatkan suatu Bapak apa ya? Bapak membuatkan video diri Bapak Mm-mm. seolah-olah Bapak itu sebagai tutor Iya, mengajar dan mengajar. kemudian Bapak berikan kepada mereka. Iya, berikan ke Oke. mahasiswanya. Cuman kalau yang untuk di FTIK itu karena memang dari tahun 2017 sudah pernah, Mm-mm. jadi mereka oh ya udah gitu. Mm-mm. Udah terbiasa. Udah terbiasa. Nah, cuman di saat saya kemarin diberikan kesempatan di fakultas lain untuk mengajar, Mm-mm. di saat saya memberikan materi secara video, Mm-mm. jadi mahasiswanya agak kaget. Mm-mm. Pak, kok kita nggak di kelas Oh gitu? gitu. Mm-mm. Nah, Karena ada beberapa mahasiswa yang memang belum bisa untuk mengikuti gitu ya. mengikuti sebenarnya mungkin bisa Pak, karena kalau kita lihat mahasiswa ini dengan YouTube atau dengan Hmm. video-video di Instagram mungkin mereka Sudah sudah familiar familiar, sebenarnya. tapi yang belajar, Oh, yang belajar ini yang nah, nggak ini ya, nggak terbiasa. nggak terbiasa. Oke, oke, oke. Jadi berarti kan gini, Bapak sudah menyiapkan materi itu, kemudian Bapak upload. Mm-mm. Bapak uploadnya di media apa? Kalau waktu awal-awal dulu itu saya record video dan saya simpan di Google Drive. Mm-mm. Jadi baru saya kirim linknya, link Google Drive-nya aja yang ke mahasiswa. Cuman karena sekarang zamannya juga sudah maju Pak ya. Ya, Ada media platformnya, ada itu YouTube, heeh, ada Facebook, ya, ada Edmodo heeh. juga. Nah, jadi Classroom juga ya. Classroom juga. Nah, jadi terakhir itu saya menggunakannya di YouTube supaya yang pertama, kalau saya kirim video langsung ke mahasiswa yang jelas itu mereka download akan membutuhkan waktu yang lama. Iya, betul. Dan kalaupun yang saya kirim filenya HD, Iya. itu kasihan mahasiswa yang downloadnya. Jadi kalau saya uploadnya di YouTube, Mereka mereka tinggal pilih. bisa pilih mau yang 360, Iya, betul. Mereka tinggal pilih mau dia pakai gambar atau enggak ya. iya, mau suara aja Poster boleh. aja juga bisa itu. Iya, bisa. Oke, berarti berarti gini ya, Bapak selaku dosen berarti sudah hal yang WFH apa ya, hal e-learning ini sebenarnya udah biasa. Udah biasa. Ya hanya saja Bapak tinggal mengcombine, mematch ya kan, Mm-mm. kemudian membriefingkan mahasiswa itu agar eh, yang dulunya tatap muka, yang sekarang pembelajaran e-learning itu tidak menjadi suatu hambatan. Iya, Nah, gitu ya. Jadi Bapak kolaborasi. Berarti ada suatu grup gitu kalau komunikasinya. kalau grup biasanya kalau sekarang ini kita masih menggunakan chat grup WA aja Pak WA ya. ya, berarti Karena lebih rata-rata seluruh mahasiswa pasti punya WA. Walaupun sebenarnya yang bagus itu mungkin Telegram yang ya bisa bisa nampung jumlah lebih banyak. banyak. Nah, cuman karena kasihan juga nanti mereka download terus juga nggak, agak Iya, belum kurang efektif familiar. ya. Mm-mm. Jadi berarti kan tadi Bapak menyampaikan Bapak upload video itu ke YouTube dan sebenarnya itu ada keuntungan juga bagi YouTubers. Iya, Kan gitu. keuntungannya Untuk ada. keuntungannya yaitu jam terbang, jam tayang ya, Jam tayang, kemudian viewernya dan segala viewernya. macamnya. Sebenarnya itu
itu sangat sangat bagus sekali bagi dosen. Saya sangat setuju. Dosen bisa Alhamdulillah. bisa mendapatkan suatu penghasilan tambahan nih, Ya. ya kan, yaitu di sebagai YouTubers. Atau Mm-mm. lagi sekarang nih menjadi kreator di Facebook kan kayak gitu. Iya, Sekarang sebenarnya banyak sekali media-media apa ya, video yang bisa memberikan penghasilan. penghasilan kan Mm-mm. gitu. Jadi tergantung dari kitanya sendiri. Jadi tidak harus ketergantungan dengan kampus dan segala macam. Kita harus lebih kreatif ya. Ya Mm-mm. itu saya setuju. Pak Imti adalah salah satu dosen dan salah satu kaprodi TI yang memang memanfaatkan dan memanfaatkan apa ya, jaringan Teknologi. media sosial itu Ya, agar mendapatkan suatu manfaat atau income gitu ya. ya. Wah, itu sangat Income setuju lagi. tambahan. Nah, dan kami tunggu juga tuh Pak MT. Pak MT harus bisa memberikan kepada mahasiswa kita dan sobat Unaja juga tuh tips, triks dan bla bla blanya gitu ya. Nanti di podcast mungkin acara selanjutnya. Oke, siap. Oke, baik. Nah, Pak MT, eh Pak MT kan di sisi lain Bapak MT ngajar, Mm-mm. ya kan? Dan sebagai dosen, apalagi WFH di rumah nih, Mm-mm. WFH, apa aja aktivitasnya? Kalau yang jelas sekarang aktivitas saya di samping sebagai dosen ini, Pak ya. Em, Mungkin saya bisa menyebutnya salah satu keuntungan, Hmm, keuntungan WFH. Yang ya, pertama, saya menjadi lebih dekat lagi dengan anak. betul. Yang biasanya pagi sudah berangkat kerja, siang nggak ada bermain atau menemani dia tidur siang, pulang-pulang udah sore, itu pun kalau nggak ada ngajar. Kalau udah Iya, ngajar ya biasanya sudah habis maghrib, iya. itu baru nyampe di rumah. Sekarang ini keuntungannya, ya pertama lebih dekat dengan Anak keluarga, salah dengan satunya. anak. Cuman terus juga dengan WFH ini sebenarnya lebih banyak yang bisa kita gali di dunia maya ini sih Pak Ya, sebenarnya. mengeksplor lah ya, Iya, mengeksplor diri kita, mm-mm, kemudian kita mau mengulik-ngulik apa gitu ya. mm-mm. Ibaratnya daripada di luar kena usir oleh Pak Polisi gitu kan. Iya, Atau diusir apa, Pol PP. Pol PP lebih baik kita di dalam rumah, Mm-mm. ada kuota ya kan, ada jaringan internet dan kemudian kita memang searching apa materi-materi yang bermanfaat Iya, bagi kita ya. Mau buat rumah gitu kan, mau buat pagar gitu kan, mm-mm. macam-macam lah intinya Iya, seperti itu kan. berkebun juga Pak. Berkebun ya lah ya Mas itu memanfaatkan waktu itu untuk belajar maksudnya. Mm-mm. Walaupun kita dosen kita juga belajar gimana cara merasa. Saya WFH ini bersyukur juga sih sebenarnya. Saya jadi kena tukang gitu. Pembangunan Pak. Iya, di rumah kan pakai Mm-mm. masker ya kan daripada bengong, ya udah saya bantu kenek aja jadi tukang kan kayak gitu ya kan. Mm-mm. Nah, itu salah satu apa ya nilai-nilai bermanfaat juga ya nggak. Nah, Pak MT kita balik lagi nih. Kita kan temanya yaitu e-learning tadi. Ya, Bapak sudah menjalani yang WFH ini udah berapa nih? Yang apa pembelajaran berbasis learning ini, yang khusus WFH ini udah berapa lama? kalau yang selama WFH ini berarti dari tanggal 16 Maret. Berarti sekitar berapa nih? Ada 1 bulan, Udah hampir satu hampir bulan. 1 bulan ya? Udah lewat 1 bulan Udah berarti lewat Pak. ya 1 bulan Sekarang udah ya? tanggal 21 April. Nah, sekarang menurut Bapak nih, ada bisa kita lihat nggak efektivitasnya itu tuh nampak nggak gitu? Kalau bicara efektivitas mungkin sangat efektif Pak ya, karena Mm-mm. yang pertama mahasiswa tidak perlu keluar. Ya. Itu di sini saya menganggapnya mahasiswa ini masih di Kota Jambi Pak ya, Mm-mm. belum yang pulang ke daerah lah misalnya. Kalau untuk yang masih tinggal di Kota Jambi itu efektif karena yang pertama dia tidak perlu keluar. Yang pertama itu sudah jelas keamanan dia di jalan dari kejadian yang tidak kita inginkan itu Ya. akan lebih safety. Mm-mm. Dan juga yang kedua dengan pelajaran metode e-learning ini dengan di rumah, ya mungkin dia di rumah atau di kosan mungkin sama dengan saya, mungkin sambil belajar karena kalau biasanya kita belajarnya 2 sampai 3 jam dalam untuk satu mata kuliah. Ya udah jadi selama 2 jam itu udah dia fokus belajar. Setelah itu dia mau beresin kamar, mau beresin rumah, Ya. mau bantu orang tua dia bisa. Beresin tetangga gitu ya. Beresin tetangga, Masuk ke rumah tetangga, bantuin gitu ya. bantuin. Contohnya gini Pak, efektifnya itu misalnya si mahasiswa ini punya
jam pelajarannya yang pertama jam 8 pagi, Iya. terus nanti jam 1 siang. Hmm. Nah, misalkan dia ada 2 kelas lah misalnya di dalam satu hari. Iya. Kalau seandainya dia ke kampus dari jam 8 sampai jam 10, Hmm. dari jam 10 sampai jam 1 dia pasti akan keluyuran. Iya, iya, iya. Nah, jadi dengan dia di rumah, berarti yang jam keluyuran dia itu bisa dia manfaatkan. Entah itu dia mau jadi content creator juga, Mm-mm. atau dia juga mau bantu orang tuanya, atau dia mau berkebun juga, mungkin mereka lebih memiliki space waktu yang lebih banyak untuk Iya, menggali potensi diri mereka. betul. Berarti intinya gini, intinya dia masih mendapatkan suatu waktu yang lebih efektivitas untuk mengembangkan dirinya. Iya, Kan gitu. iya, untuk Nah, mengembangkan dirinya. Kalau dari segi pelajarannya atau perkuliahannya, kalau saya pribadi, yang saya sebagai dosennya, saya selalu aktif dengan mahasiswa di grup itu tadi. mm, Misalnya, dan kalaupun saya nggak sempat untuk membuat videonya, saya akan memberikan PowerPoint, mm. file PowerPoint tersebut, dan di dalam PowerPoint itu saya langsung selipkan tugas. Ah, Tapi saya tidak sampaikan ke mahasiswanya, kita ada tugas. ah, ah, ah. Jadi saya akan lihat siapa mahasiswa yang benar-benar Lihat, belajar, gitu, baca baca PowerPoint ya kan. PowerPoint-nya, maka Berarti akan ketahuan. ketahuan, Mm-mm. maka dia bertanya kalau misalkan dia gak paham, kan kayak gitu. Kalau Ah, misalkan, oh iya Pak, oke sudah gitu kan, ya oke udah. Pak, siap katanya kan. Oke, berarti intinya sebenarnya gini sih. Ini sebenarnya ada baiknya. Karena gini, ketika mereka mau, ya mereka belajar. Mm-mm. Ketika mereka tidak mau, ya sudah, ngapain harus dipaksa? Kan kayak Iya, gitu. Jadi ibaratnya gini, karena segala sesuatu yang dipaksa itu kan nggak baik. iya benar. Iya nggak? Jadi mahasiswa itu harus aktif saat ini, ya kan? Dan dosen membimbing, Iya, memonitoring, ya kan? Memonitoring, membimbing, memberikan suatu motivasi, ya kan? Dan apabila mahasiswanya itu tidak mau, tidak bisa mengikuti, ya intinya ya itu terserah dia kan kayak gitu. mm-mm. Karena apa? Dalam suatu pendidikan sudah ada acuannya untuk kamu mengirim tugas nilainya sekian. Iya, Kalau misalkan kamu aktif nilainya sekian sekian. gitu. Kalau kamu nggak aktif ya sudah kan Ya kayak gitu udah, kan. berarti nilai Berarti ala kadar. ala kadar kan kayak gitu kan. Nah, berarti saya sebenarnya setuju juga terkait perihal masalah WFH dan kita belajarkan kita pergunakan media e-learning itu untuk proses perkuliahan ya Iya, itu sangat sangat baik. Tapi sebenarnya ada juga dari sisi itu yang kurang efektif. Misalkan contoh seperti ini. Kalau mahasiswanya yang jauh, karena mahasiswa ini kan semuanya kan nggak semuanya di kota, iya, ya kan khususnya di kota Jambi karena daerah kota Jambi ini di provinsi Jambi ini kan banyak kabupaten dan mahasiswa kita sobat Unaja ini kan nggak semuanya ada di daerah kota. kota ya kan yang jaringan internetnya kuat. Karena saya lihat ada juga beberapa mahasiswa yang dianya itu pagi start dulu ke kota. Dari rumahnya ke kota itu jaraknya sekitar 2 jam. Karena Iya, kenapa? Di daerahnya memang nggak ada nggak ada sinyal, nggak ada jaringan. sinyal. Jangankan itu, provider ceria pun nggak ada gitu loh. ya, ya kan? Sangat sangat dahsyat ya kan? Biasanya Iya, kan kalau ceria itu provider ceria itu biasanya di pelosok-pelosok kan kayak gitu. iya, Ini sampai ceria pun nggak ada. Nah, jadi dia melakukan. Tapi saya salut dengan mahasiswa tersebut gigih. Pagi dia pergi ke kota selama dua jam tuh ke kota, dia cuman hanya nyari sinyal. Bayangkan itu. Nah, itu. iya, Jadi tapi tetap kita selaku dosen juga nggak harus inilah ya, apanya nggak harus kaku kali ya kan. Harus oh ya tugasnya harus dikumpul dan segala macam gini ya, nggak juga gitu ya. Kita harus bisa melihat bahwasanya adanya interaktif iya, ya kan, keaktifan mahasiswa bertanya ya kan, saling saling berdiskusi itu yang lebih baik ya kan daripada iya, cuman hanya membaca materi dan kemudian siap. Iya nggak? iya. Nah, Makanya saya pun untuk tugas itu biasanya saya memberikan jangka waktu pengerjaan itu 1 minggu, Pak. hmm, Jadi mungkin beberapa kalau yang kita lihat di media sosial ya, mungkin di daerah lain hmm, tugas diberikan hari ini hmm. harus dikumpul hari ini. Waduh, itu itu gawat sekali ya. Itu bisa membuat stres anak-anak. Iya, maksudnya kan artinya gini Pak, bukan tugas yang berat ya. Maksudnya misalnya nih dikasih materi Hmm, tentang hmm, A hmm, gitu. hmm, hmm. Berarti penjabaran atau rangkuman yang Iya. dia baca dari materi yang diberikan dosen Hmm, itu harus dikumpulkan
misalnya jam perkuliahan itu 2 jam. Heeh. Berarti di akhir perkuliahan Harus. harus mengirimkan resumenya gitu. Oh, resumenya. Oh, dia Nah, menceritakan terkait apa yang kesimpulan, iya kesimpulan kesimpulan. dari apa yang dia baca dari segi materi Mm-mm. tersebut ya. Ya sebenarnya kalau menurut saya itu emang bagus. Jadi mahasiswa itu emang selama 2 jam itu emang benar-benar pure belajar. Oh, Nah, cuman fokus. saya kembali lagi, kalau memang seluruh mahasiswa kita itu ada di kota yang jaringannya stabil dan bisa di rumah, itu mungkin nggak ada masalah. Iya. Sama seperti yang Bapak bilang tadi, kalau di daerah dia harus ke kota dulu. Kalau dia ke kota bawa gadget dia atau bawa laptopnya dan terus di tengah kota dia ngutang-ngatik laptop, pasti tindak kriminal akan. Lah ya itu tadi Pak, Nah, maksud saya, Bapak ngerti lah kan yang mm-mm, napi yang keluar saat ini ya kan, mm-mm. yang di media Banyak sosial, yang itu. dia pergi ya kan bawa laptop, bawa gadget, pokoknya bawa macam-macam, Iya, pulang itu cuman bawa nangis Pak. makanya dari itu saya berikan waktunya 1 minggu. Jadi memang pengumpulan tugas itu di saat dia akan pergi lagi. Misalnya dia akan ke kota lagi, nah baru dia Betul, kirimkan betul, betul. tugasnya. Jadi cukup nggak perlu bolak-balik dan nggak perlu lama-lama di tempat yang sekiranya rawan gitu, Iya. Pak. Dan pastinya gini juga sih sebenarnya pada sobat Unaja dan mahasiswa juga di rumah harus menggunakan masker ya, jangan Wajib. lupa wajib ya. Jadi harus jaga jarak minimal Mm-mm. 1 meter. Ya, Ini 1 meter. mungkin sudah kita ukur tadi ya, 1 meter. Meja ini 1 meter, Pak. Iya. 1 meter ya kan. Kemudian kita harus jaga jarak, harus menggunakan masker. Ingat kita keluar harus pakai masker. Ya, Dan kalau memang kiranya nggak penting keluar, nggak enakan usah nggak dulu. usah kan gitu. Tapi kalau memang kiranya penting harus menggunakan masker kan kayak gitu. Nah, Pak Imti, sekarang saya mau ini tips dari narasumber agar belajar e-learning nih Pak. Jadi Tips. tipsnya nih, karena kan gini, untuk menyiapkan e-learning ini kan bukan hanya sekedar materi sebenarnya, Mm-mm. ya, bukan hanya sekedar PowerPoint. Alangkah baiknya kita seorang dosen itu membuatkan suatu video ajar, ya kan, dan trik, tip, tutorial dan segala macamnya, dan kemudian di-share ke YouTube, Mm-mm. oke? Dan itu sebagai media pembelajaran ataupun itu sebagai portofolio kita. Ya, benar. Iya nggak? Mm-mm. Setuju ya? Setuju, Dan Pak. itu bisa di-share kepada mahasiswa. Mahasiswa. Dan besoknya nggak perlu lagi kita buat-buat video lagi, ya Iya, nggak? Cuman tinggal merapikan, mereview, atau ada yang memang mempercantik lah. mempercantik, ya. Nah gitu. Setuju nggak gitu? Kalau untuk video itu sebenarnya saya sangat setuju ya, Pak ya. Mm-mm. Karena kedepannya lagi beberapa tahun ke depan eh media elektronik ini atau teknologi ini akan lebih maju lagi. Ya, Jangan ya. sampai nanti kita baru akan memulai yang sudah habis Mm-mm. masanya. Betul, Contoh, betul, betul. contoh mungkin kalau sekarang ini yang lagi trendingnya itu mungkin share video di YouTube. Ya. Nah, atau di platform video yang lain. Mm-mm. Di saat ini lagi booming, kita baru mau belajar. Iya, udah ibaratnya kita sudah Kita kayak sudah kayak ahli. si bobot TikTok itu. Apa? Kita sudah apa? Apa katanya? Kata-katanya? Nyemplung gitu ya. Iya. Ya gitu. Jadi mungkin nggak salah juga sih Pak. Mungkin para tenaga pendidik yang sekarang baru terjun di dunia YouTube ini Oh mungkin harus, maksudnya itu enggak, ini belum ketinggalan. belum ketinggalan. Iya, belum ketinggalan. Mumpung WFH ini galilah potensinya Iya, untuk betul. kalau yang biasanya kita ngajar itu di kelas, Mm-mm. ya udah sekarang kita gantikan mahasiswa Betul. kita itu handphone kita. Iya. Jadi ya udah kita cuap-cuap di mungkin Di kalau kamera kan sekarang kan cuman model kamera saja kita udah sudah bisa. bisa untuk Mm-mm. membuat video ya kan, kemudian sangat gampangnya kita langsung upload ke YouTube, nggak perlu harus ngedit dulu, sebenarnya nggak ada masalah Nggak ada gitu masalah, cuman kalau mau mempercantiknya ya udah mungkin Iya. bisa ditambahkan watermarknya Iya, atau betul. narasinya. Dan aplikasinya juga banyak sih, Sudah pakai banyak. Master, bla 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 dan segala macam ya. Sangat banyak, Pak. Nah, oke. Nah, Pak Imti. Nah, tipsnya kalau tips narasumber nih agar belajar e-learning di rumah ini yang lebih efektif nih bagaimana? Ini untuk tenaga pendidiknya atau mahasiswanya, Pak? Kalau ini untuk mahasiswanya, sobat Unaja yang Untuk di rumah. mahasiswanya. Iya. Berarti kalau untuk mahasiswa, kalau tips yang ingin saya berikan mungkin gini, di saat mungkin kalau untuk perkuliahan
e-learning ini yang di rumah itu pasti sudah ada jadwalnya ditentukan oleh dosennya. Ya. Nah, jadi misalnya perkuliahan ini akan dimulai jam 10. Ya udah jam setengah 10 sama seperti kita mau pergi kuliah, ya mandi biar seger, Ya. sarapan dulu atau kalau Ya. memang nggak sempat sarapan toh kan juga nggak selalu kelihatan. Boleh bawa cemilan, Ya. boleh bawa kopi juga kayak yang di meja ini Iya. sambil ngopi sambil belajar. Minum Pak. Tadi belum ditawarin ya. Tanggung, Pak. Oh, iya. Nah, mungkin kalau untuk mahasiswanya siapkan yang penting yang pertama itu gadgetnya baterai. Pertama gini dulu ya, fisiknya dulu ya, dirapikan dulu ya. Jangan pas muka tidur itu Iya, mata muka meleknya bantal. langsung gitu. Jangan ya. Itu Jadi nggak harus bakal masuk. rapi dulu ya kan, dandan Kitanya. dulu dikit lah. Mm-mm. Nah, terus Di mahasiswanya itu ya mandi dulu biar seger. Kalau sudah seger itu pikiran akan jernih lah gitu. Kalaupun nggak 100% ya udah gitu. Terus juga siapkan tempat untuk belajar itu senyaman mungkin. Mungkin kalau di kampus mungkin mejanya ya kalau fasilitas kampus mungkin kaku, Iya. meja, kursi. Mungkin kalau di rumah atau di kosan mungkin bisa pakai sofa. Ya. Ya pokoknya yang senyaman mungkin. Ya. Atau juga kalau yang mahasiswanya yang ngekos ya udah desainlah kamar itu semenarik mungkin. Ya. Karena kalau tempat kita belajar itu nyaman, Pak, itu kita akan betah di sana. Tapi kalau sampah berserakan, Iya. kitanya belum mandi, ya itu 5 menit udah tidur Iya. lagi itu. Karena WFH itu tuh males-malesan banget lah pokoknya ya. Males sekali. Ya kan? Ada sampah, ya udahlah situ aja besok Taruh kita dulu lah mengambil. nanti. Kan kayak gitu ya. Iya. Oke, berarti yang keduanya berarti kita harus mengkondisikan ruang lingkup kerja atau ruang lingkup belajar Itu di buat kamar senyaman atau mungkin. apa, dan nggak boleh di luar ya, nggak boleh di luar rumah ya karena bising. Iya. Karena kalau di luar ngeh. Kalau di luar Bising. rumah ya selalu bising, terus juga mungkin nggak juga ini ya, mungkin kalau yang memang di rumahnya yang adem, Kalau halamannya luas nggak ya, masalah. nggak ada Kalau masalah. misalkan Di pinggir jalan jangan. buka pintu ruang tamu depan itu Pak langsung terang gitu. Jangan, itu bukannya belajar, nanti Belajar malah gitu. ngitungin motor yang lewat. Nah, jadi yang kedua tadi Yang kedua adalah menjaga memperbaiki atau merapikan ruang lingkup Merapikan. belajar, ya nggak? Memilih tempat untuk belajar yang nyaman, mau di kamar, Mau di di- sofa atau di di meja makan atau apa macam-macam ya. Intinya Yang penting nyaman. yang nyaman gitu. Mm. Terus lanjutnya Pak, Kalau yang berikutnya asupan. asupan apa nih Pak? Asupan rohani atau apa Pak? Asupannya yang seperti saya bilang tadi mungkin bisa menyiapkan cemilan. Oh, asupan gizi gitu ya. Asupan gizinya. Ada minuman ya Oh, mungkin gitu. kalau selama kita belajar di kelas yang nggak pernah itu Nggak kita boleh makan, kalau di kelas kan nggak boleh makan. nggak boleh makan, nggak boleh Tapi minum. juga nggak boleh juga pas kita lagi conference nih, lagi belajar Ya. nih. Ya itu mah Ya nggak boleh juga ya. setidaknya kan di saat lagi conference ya udah kita Ya. diskusi. Diskusi. Nanti di saat kita lagi ngerjain apa ya, buat resume lah misalnya. Biasanya kalau di kampus di kelas kita lagi ngerjain kuis lah misalnya. Ya nggak boleh itu sambil makan, sambil Ya. minum, pasti harus fokus kita nulis. Nah, mumpung WFH ini manfaatkan momen tersebut. Ya. Ibaratnya manfaatkanlah sebaik mungkin dengan makan minum tuh dengan bijak. Jangan pula nanti dia makan kayak popcorn itu Ya. sampai kuliah dia nonton bioskop gitu loh kan. Wah, ini drama Korea ini kan. Mereka lagi debat gitu. Kan nggak boleh juga. Itu udah salah Iya. mahasiswanya. Jadi dosen dipertontonkan sampai makan popcorn gitu ya. Iya. Juga nggak Jadi boleh. dosennya minta nanti Iya. Diliperi tadi. lapar. Oke, berarti harus menyiapkan asupan, yaitu makanan ringan atau apa Cemilan. supaya kita betah gitu. Tapi Mm-mm. dengan catatan yaitu masih tetap tolerir dan Attitude-nya. bijak dalam menggunakan makanan itu di depan depan ini ya, depan kamera gitu ya. Mungkin kalau memang haus lah misalnya, mungkin kita bisa menghilang dulu dari Oh gitu. Jadi tipsnya gini, mau iya. gitu ya. Kalau di kelas kan biasanya kalau mungkin waktu sekolah dulu Pak ya, waktu lagi masih bandel-bandelnya itu makan permen, ngumpet ke bawah meja, masukin permen gitu. Oh, gitu. Jadi mungkin kalau sekarang ini kita misalnya ini kamera kita nih,
kita geser dulu, minum gitu dulu. Pakai masker Pak juga boleh sih. Gerak-gerak. Kalau pakai masker itu nampak geraknya, Pak. Gerak-gerak gitu kan. Pas makan steak itu langsung nongol. Iya. Susah itu. Nah, terus tadi yang ketiga yaitu bawalah makanan atau minuman, cemilan untuk membuat kita nyaman dalam belajar, ya kan? Sekaligus membaca materi-materi pelajaran. Terus selanjutnya, Pak. Mungkin kalau yang terakhir itu tetap jaga kesehatan mata. Oh, iya. Jangan terlalu fokus melihat ke laptop itu, karena kalau kita sudah di rumah itu pasti jarak pandang kita dengan laptop atau dengan handphone itu mungkin akan lebih dekat dan gitu. akan lebih lama kita monoton menatapnya. Mungkin tetap harus ada stretchingnya, mungkin beberapa olahraga ngangkat barbel, Pak. Olahraga dulu, ngangkat barbel dulu gitu ya. Terus juga mungkin salah satu tipsnya gini, Pak, kalau dulu saya juga pernah baca untuk penyegaran mata itu kita melihat yang warna hijau. Mungkin kalau seandainya di rumah itu punya tumbuhan hidup, ya udah nggak apa, ditaruh aja di meja tempat belajar, atau kalau enggak kayak gini lah ya, kita lihat ya nih, masih ada hijau-hijaunya. Masih ada hijau, ada mawar merah, mawar putih, ya kan. Yang hijau-hijau lah pokoknya. Yang hijau. Kalau duit hijau juga tuh, Pak. bukan yang hijaunya tetangga sebelah, Pak, jadi. Iya, itu jangan. Jangan ya. Nah, terus juga kalau memang nggak ada yang seperti ini atau tanaman hidup, mungkin bisa di layar monitornya itu mungkin buka satu file Word atau Excel, itu diisi dengan warna hijau. Yang Mas itu di blok warna hijau. Warna hijau satu layarnya. Atau menggunakan atau mendownload gambar-gambar penggunungan. Yang sawah. Ya, jadi kan? Itu agak fresh juga gitu, Pak. Sawah, kemudian ada kali, Pak, di situ. Iya, itu bisa mancing, Pak. Bisa mancing. Oke. Nah, terus berarti itu yang tadi yang kita ulang lagi, yang pertama adalah kita harus segar dulu. Harus segar dulu, ya kan? Harus segar dulu, ya kan? Kemudian yang kedua, mempersiapkan ruang kerja kita atau ruang belajar kita senyaman mungkin dan serapi mungkin, ya. Yang ketiga, kita harus membawa asupan cemilan ya kan, dan minuman untuk supaya kita nyaman belajarnya, ya kan. Terus yang keempat adalah kita harus menjaga jarak ataupun kita harus men-stretchingkan mata dulu dengan melihat yang hijau-hijau atau melihat pemandangan dulu, yang segar-segar dulu, ya kan, supaya fresh dalam menghadapi dunia e-learning ini, ya. Iya. Oke. Nah, Pak, nih, apa sih sebenarnya pandangan Bapak terhadap mahasiswa yang ngeluh karena lebih berat belajar di rumah, Pak, daripada tatap muka gitu loh. Karena kalau tatap muka kan gitu seger, datang ke kampus, ada nongkrong kantin dulu, ketemu dengan teman-teman. Tapi kalau misalkan di rumah harus terpaku gitu atau kayak mana? Coba, Pak, keluh kesahnya gimana? Mungkin kalau pandangan saya mungkin tidak selalu mahasiswanya yang berpandangan seperti itu yang ngeluh lebih berat. Sebenarnya kita tenaga pengajar pun sebenarnya dengan berinteraksi langsung dengan mahasiswa itu sebenarnya ada energi positif juga, Pak. Nah, cuman kita nggak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus bersama-sama melawan COVID ini dengan menjaga jarak. Mungkin kalau di video conference itu waktu e-learning itu mungkin mahasiswa yang merasa monoton, yang seperti saya bilang tadi, yang 4 tips tadi itu, mungkin kalau seandainya belajar di kampus, beberapa mungkin ada yang nggak sempat mandi. Oh gitu? Mungkin. Mandi, Pak? Mandi mata? Iya, mandi pas foto. Nah, cuma celupin ini, dia sebenarnya sudah mau mandi kan? Segini aja lah katanya. Atau yang sudah telat gitu kan. Nah, itu yang pertama, ya kalau kita sudah nyaman, kita sudah seger, mungkin di awal akan seneng. Ya. Di awal akan senang, di tengah mulai bosan, di kesini-kesininya akan semakin bosan. Caranya mungkin kalau saya, mungkin juga butuh peran dari si tenaga pengajarnya, Pak. Mungkin karena ini sudah masuki minggu keempat atau minggu kelima e-learning, pasti sudah di titik bosennya. Itu mungkin para tenaga pengajar di sini mungkin kalau boleh saya memberikan saran, diselingi dengan jokes atau dengan mahasiswanya, maksudnya yang jokes yang memberikan guyonan lah gitu. Atau misalnya ada yang pas lagi
video conference ada yang nguak-nguak, udah cagilin Atau aja. giveaway gitu ya. Atau giveaway boleh juga. Nah, Giveaway siapa yang mau nilai A gitu ya. jangan kalau kita menjual belikan nilai Oh jangan gitu, Pak. nggak boleh juga ya. Mungkin kita berikan voucher pulsa. Oh gitu, boleh juga sih. Ayo Mm-mm. giveaway, siapa yang mau Bisa dia- jawab Siapa yang sekian. bisa jawab bayarin pulsa saya kan. Iya. Terus juga aduh tadi apa ya maksudnya gini, tenaga pendidik ini juga bisa membuat kuis-kuis yang Oh iya, quiz-quiz yang interaktif. interaktif kan menggunakan saat ini yang lagi ngetren nih apa? Pak, Kalau saya sih lebih cenderung menggunakan Kahoot, Pak. Kahoot ya, ya Heeh. itu yang sangat baik ya ibaratnya. Karena- Ayo siapa yang cepet-cepetan gitu kan. Iya, Nah, cepet-cepetan siapa yang benar jawabnya. Itu ya akan menambah suasana. Jadi nggak selalu oh ya materi ini bla 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 Iya. bla gitu nah. Iya. Terkadang mungkin kalau sudah di minggu keempat, minggu kelima ini Pak akan lebih banyak tenaga pendidiknya yang ngomong. Iyalah, karena yang si mahasiswa cuma hanya "Ya Oh ya udahlah, udahlah, siapa? ya siap gitu kan. Nah, cuman kalau di saat sekarang ini kalau kita lihat grafiknya mungkin semangat itu udah mulai menurun. Iya, betul. Ya, kita naikkan lagi dengan ya mungkin tadi Ya, giveaway joke, tadi, giveaway jokes dan gitu juga ya. quiz atau Quiz. games gitu, Pak. Mm-mm. Oke, baik. Mantap sekali itu, Pak. Nah, Pak, loh, minum dulu, Pak. Ini namanya kopi kakak, Kopi, Pak. kopi kakak. Oke, Iya, siap. kopi kakak. Kita belum dapat sponsor, Pak. Mana tahu nanti ada sponsor yang mau ngasihin kita ya kan. Jadi kopi sponsor. Kopi sponsor ada merek ini Iya. juga ya. Nah, ini pertanyaan dari Permisa boleh juga nih. Ada pertanyaan nggak nih dari Permisa? Apa pertanyaannya? Nggak ada. Oke, baik. Nah, Pak, itu tadi kita sudah dengerin Bapak memberikan tips ya kan, kemudian bagaimana cara untuk membuat suatu e-learning yang baik dan segala macamnya. Wah, itu sangat menarik sekali apalagi di zaman Covid ini memang kita harus kreatif sebagai tenaga dosen. Dan sobat Unaja juga yang di rumah yang lagi sebagai mahasiswa juga harus aktif ya. Dan tanyakan kepada dosennya apabila memang kalian nggak mengerti. Iya. Ya, dan jangan takut dan jangan khawatir karena zaman sekarang nggak harus datang ke rumah. Iya. Sekarang harus pakai WA. Ya kan? Ya, telepon pun minimal WA dulu lah ya. WA Pak, dulu. Pak, apa kabar? Pak, ini materinya bla 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 kurang jelas atau segala macam. Dan pastinya kalian dengan masa ini jangan sampai kalian mengeluh ataupun aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak ngerti dan segala macam. Sebenarnya itu semuanya tergantung dari kita. Dan kalau misalkan kalian para sobat Unaja tidak mengerti, tidak paham, masih belum bisa mengikuti, ya kalian harus cerita kepada dosen kalian agar nanti dosennya memberikan suatu solusi yang baik. Ya, Ya benar. nggak, Pak? Benar, Pak. Oke, baik Pak, di segmen ini kita closing. Itu dia Sobat Unaja cerita dari Pak Imti, ya kan, selaku dosen, gimana sih sebenarnya e-learning ini di masa Covid efektif atau tidak? Nah, ternyata efektif. Ya nggak? Efektif dan pastinya kamu harus Sobat Unaja di rumah mengikuti anjuran dari pemerintah di rumah saja dan belajar di rumah. Kalau bagi adik-adik dari SD sampai SMA, adik-adik udah bisa untuk lihat di TVRI. TVRI. Oke, baik, ini dia kita closing. Bye bye.